Nah, langsung saja masuk ke fungsi penawaran secara umum. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh penjual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode waktu tertentu. Nah, faktor-faktor itu apa saja? Yang pertama, faktor harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Yang ketiga adalah harga faktor produksi ketika barang itu diproduksi. Keempat adalah faktor teknologi. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berbanding lurus ataupun berbanding terbalik dengan jumlah penawarannya. Nah, secara matematis, fungsi penawaran atas barang X pada suatu periode waktu tertentu ditulis sebagai berikut. QSX adalah F dari PX, PY, PF, T, G. Jadi QSX, di mana QSX adalah jumlah barang yang ditawarkan, PX adalah harga barang X, PY adalah harga barang pengganti dan pelengkap, PF adalah harga faktor produksi, T adalah teknologi, dan G adalah kebijakan pemerintah. Seperti itu. Lalu para ahli ekonom itu berpendapat bahwasanya hanya barang itu sendiri, harga barang itu sendiri yang sangat berpengaruh terhadap jumlah penawarannya, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Contohnya adalah ketika harga es krim naik, maka penjual es krim akan merasa kondisi ini sangat menguntungkan, sehingga memberikan jumlah penawaran yang sangat banyak sekali. Nah, penjual es krim akan bekerja lebih lama, membuat banyak es krim dan memperkerjakan banyak sekali karyawan. Sebaliknya, ketika harga es krim turun, pasar es krim menjadi kurang menguntungkan dan penjual hanya membuat sedikit es krim. Pada harga yang rendah, beberapa penjual bahkan memilih untuk menutup usahanya dan jumlah yang mereka tawarkan menjadi nol karena jumlah penawaran naik ketika harga tinggi dan turun ketika harga rendah. Kita katakan jumlah penawaran berhubungan positif dengan harga. Oke, selanjutnya hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Maka persamaan yang tadi akan disederhanakan menjadi QSX sama dengan FPX. Atau dalam fungsi linear dapat dituliskan QSX sama dengan C ditambah DPX, di mana QSX adalah jumlah barang yang ditawarkan sebagai variabel terikatnya, PX adalah harga barang X sebagai variabel bebasnya, C dan D adalah parameternya. Nah, lalu grafik fungsi penawaran. Sama halnya dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran juga dapat dibuat grafik penawarannya pada bidang Kartesius. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan juga jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau supply schedule. Nah, kita lihat di dalam kurva penawaran. Nah, kurva penawaran miring ke atas sebab dengan asumsi hal-hal yang lain tetap atau faktor yang lain tetap, harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Dalam kurva ini ya, ada dua hal penting yang harus kita cermati. Yang pertama, kita lihat parameter bernilai positif. C dan D bernilai positif. Hal ini disebabkan karena fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, di mana variabel harga berbanding lurus dengan jumlah penawarannya. Yang kedua adalah gradien kurva tersebut bernilai positif. Maka kurva akan naik dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Dan jangan lupa fungsi linear grafiknya selalu berupa garis lurus.